Selamat sore Pak Herdi. Selamat sore juga Pak Ronald. Nah, sesuai janji kita kemarin kita akan bincang-bincang sebentar nih Pak Herdi. Oh iya Pak Ronald, terima kasih Pak Ronald sudah ingatkan ya. Sebenarnya Iya, iya. tadi saya mau lupa, jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwasanya Pak Mhm, Ronald akan berbicara atau berdiskusi ya dengan mhm, saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tapi itu mhm, Pak Ronald, apa namanya, mhm. akan berbicara dengan coach Pak Ronald dan saya akan menjadi supervisornya, begitu ya Pak? Iya, benar sekali Pak. Baik Pak. Seperti itu. Baiklah, kalau begitu nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Pak? Betul Pak, supaya saya juga bisa tahu apa yang harus saya perbaiki nanti dalam proses coaching saya. Baik, berarti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak ya. Yang pertama yaitu kurang baik, kemudian cukup baik, baik dan sangat baik, gitu ya Pak? Iya, iya benar sekali Pak. Ah, Lalu kompetisi apa Mhm. yang akan Bapak Ronald ingin kembangkan nih? Jadi begini Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach saya, seperti itu Pak. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana yang akan Bapak tekankan untuk diobservasi nanti Pak? Jadi dari ketiga kemampuan coaching yang ingin saya temukan tadi, saya ingin lebih spesifik nih Pak untuk mengembangkan kehadiran penuh. Nah, indikator dari kehadiran penuh ini adalah misalnya fokus untuk memecahkan masalah, yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya, dan yang Hmm. terakhir itu yang ketiga saya ingin tidak melakukan aktivitas lain selain coaching dengan coach saya, kemudian saya juga akan menyimak mungkin apa yang disampaikan oleh coach saya. Baik Pak Ronald, semuanya saya sudah catat. Berarti nanti untuk mengetahui bagaimana Pak Ronald mencapai apa Mhm. yang dilakukan dalam pengembangan kompetensi coaching, akan dilaksanakan percakapan coaching tersebut. Ya, itu ya Pak. Iya Pak, jadi saya Nah, gimana Pak? oke. Ya, dilanjutkan. Ya, jadi seperti itu Pak. Nanti saya kebetulan hari ini kan sudah janjian nih sama coach. Nah, hari ini nanti dalam kegiatan coaching saya ingin meminta bantuan kepada Bapak untuk mengobservasi nih kemampuan saya ini. Saya ingin kembangkan, apakah tadi sudah berkembang apa belum, seperti itu Pak. Baik Pak Ronald, setelah saya mengamati, saya akan menyampaikan ketercapaian dan ya ketercapaian dari perkembangan kompetensi coaching yang Pak Ronald lakukan. Seperti itu. Oke Pak, baik terima kasih. Saya mungkin panggil dulu, masukkan ke dalam apa namanya bincang-bincang kita, coach saya Pak ya. Sebentar Pak ya, Ya, baik saya Pak izin Ronald Pak. ya, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak Ronald. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Oh, Ibu Nunu. Iya, selamat siang juga Bu Nunu. Tidak apa-apa, silakan santai saja. Pak Ronald, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Puji Tuhan, baik Bu. Ibu, bagaimana kabarnya juga? Puji Tuhan, Pak, sehat dan baik-baik selalu. Oke, baik. Sudah lama ya, Bu, kita tidak berbincang-bincang, ngobrol santai gitu ya. Ada yang bisa saya bantu nih, Bu Nunu? Begini, Pak Ronald, saya ada permasalahan terkait dengan siswa saya. Ya? Begini, Pak, saya punya permasalahan terkait dengan salah satu peserta didik saya, Pak. Mhm.
Hmm, sekolah kami nanti meminta saya untuk saya meminta Bapak, memohon Bapak untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oh, baik Pak. Baik, 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 Bu. Silakan Ibu ceritakan permasalahan siswa Ibu yang ada di sekolah sampai sedetail mungkin. Silakan Ibu ceritakan. Nah, begini Pak ya, saya itu kan sekarang mendapat tugas tambahan Pak sebagai wakil kesiswaan di sekolah. Ya. Nah, ada salah satu murid saya laki-laki nih Pak, laki-laki Ya, ya. sering terlambat datang ke sekolah, ya sering terlambat datang ke sekolah. Padahal dia tuh termasuk anak yang eh, apa namanya berprestasi lah Pak di bidang akademiknya. Iya, iya, Cuma ya iya. begini Pak, ini sudah sering sekali saya berikan nasihat dan motivasi, tapi tetap saja sering terlambat untuk datang ke sekolah. Pernah juga ada guru yang sempat memberikan efek jera, seperti memberikan hukuman, tapi masih saja anak ini tidak mau berubah, Pak. Jadi saya juga bingung mau diapakan anak ini, bagaimana cara menasihatinya, begitu Pak, agar anak ini bisa berubah. Baik, jadi Bu Nunuk itu memiliki seorang siswa laki-laki yang bisa dikatakan sering terlambat ke sekolah seperti itu ya Bu ya. Nah, dia sebetulnya anak berprestasi di bidang non-akademik seperti itu ya. Tapi ya anak ini sering sekali terlambat datang ke sekolah dan memang tidak ada tindakan untuk mau berubah diri atau merubah dirinya ke arah yang lebih baik seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Pak. Seperti itu dia Pak. Nah, sekarang apa nih harapan Ibu Nunu ketika kita nanti selesai melakukan percakapan ini? Jadi begini, saya berharap setelah kita melakukan pembicaraan ini nanti, eh, saya bisa menemukan solusinya, Pak, untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang saya hadapi, Pak. Oke, baik. Eh, ya, supaya nanti ke depannya murid saya itu bisa memanajemen waktunya, Pak, dengan baik, begitu. Oh, iya, iya. Tujuannya. Baik, baik, Bu. Baik, Bu Nunu, harapannya sangat mulia ya Bu ya untuk murid tersebut memperoleh solusinya menurut Bu Nunu nih, murid yang bisa memanajemen dirinya dengan ideal itu yang seperti apa nih menurut Bu Nunu? Menurut saya, murid yang bisa memanajemen waktunya dengan ideal itu adalah murid yang bisa mengatur waktunya, kapan waktu dia harus belajar, kapan Ya. waktu dia harus ber-HP, makan, bahkan mampu mengatur waktunya untuk dia bangun, tidur, serta akan tidur kembali, begitu Pak, menurut saya. Oke, ya saya setuju dengan pandangan Ibu Nunu nih tentang kondisi ideal murid. Bu Nunu yang buat Bu Nunu harapkan yaitu murid yang bisa manajemen waktunya seperti itu Ibu ya, yang ideal. Nah, itu adalah murid yang bisa mengatur waktunya dengan baik, misalnya kapan harus belajar, kapan harus main HP, makan, bahkan mampu mengatur waktu juga dilakukan untuk mengatasi murid tersebut. Selama ini saya sudah melakukan beberapa hal, misalnya dia pas terlambat datang ke sekolah, saya membawa dia ke ruang guru Pak, dan saya menasihati serta memberikan motivasi pada siswa ini supaya tidak datang sekolah. Itu sudah salah satu
sifat yang melanggar dari kesepakatan sekolah. Dia sudah melanggar kesepakatan sekolah untuk melakukan hal seperti itu. Oke, baik Bu Nunu. Sebetulnya langkah-langkah yang Bu Nunu lakukan itu dari menasihati, terus mengingatkan, menegur siswa tersebut sebetulnya sudah betul ya. Tetapi ternyata dampaknya belum signifikan ya ini ya. Jadi hal-hal apa nih yang perlu Ibu lakukan lagi di sekolah? Pertama, saya akan bekerja sama dengan wali kelasnya, serta tentunya dengan orang tua dari anak tersebut, Pak. Oh iya, berarti bisa itu. Menurut Ibu Nunu nih, seberapa pentingnya kolaborasi antara ibu, wali kelas, serta orang tua? Menurut saya sangat penting itu, Pak, karena sebagai wakil kesiswaan di sekolah saya harus berperan aktif dalam menjalin kolaborasi dengan wali kelas maupun dengan orang tua murid, Pak, untuk bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang anak tersebut hadapi. Saya juga akan memanggil orang tuanya, Pak ya, memanggil orang tua tersebut untuk bersama-sama membicarakan, mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke, saya setuju sekali nih Bu Nunu dengan tindakan Ibu yang akan membangun kolaborasi antara Ibu dan orang tua tersebut. Nah, mungkin ada alternatif lain gitu yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi atau membantu murid Ibu ya selain kolaborasi tadi. Mungkin ada hal-hal lain gitu yang Ibu lakukan? Oh iya Pak, ada nih. Saya akan mungkin lebih banyak meluangkan waktu, Pak ya, meluangkan waktu saya untuk bertatap muka dengan murid tersebut dan saya akan terapkan segitiga restitusi untuk lebih dalam mengetahui yang mungkin siswa saya hadapi di sekolah maupun di luar sekolah. Dan saya juga akan bekerja sama dengan guru bimbingan konseling, Pak. Oh, jadi Ibu nanti akan menerapkan segitiga restitusi dan bekerjasama dengan guru PK seperti itu kan Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa sih fungsi kita melakukan segitiga restitusi itu? Saya pikir tujuannya agar menstabilkan identitas dia dari kesalahannya, Pak, yang dia buat, kemudian harapannya dia itu menyadari kesalahannya, seperti itu, Pak. Oke, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu Nunu. Memang dengan melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan sebuah solusi ya, Bu. Nah, dari alternatif-alternatif yang akan Ibu lakukan nih, apa ada nih langkah-langkah yang lain yang bisa membantu murid tersebut? Saya kepikiran lagi nih Pak tentang ini Pak. Dia kan kalau dilihat dari bakatnya, dia sepertinya itu senang sekali dalam pembelajaran seni musik. Saya lihat dia sering bermain musik. Kemudian nantinya saya akan mengikutkan dia di dalam kegiatan ekstrakurikuler musik tradisional, Pak ya, tradisional. Dan saya akan memberikan tawaran kepada murid ini agar dapat ikut ekstra juga. Dan saya juga akan sering bertemu dengan murid tersebut, dan semakin banyak bertemu, saya akan semakin banyak juga memberikan nasihat serta penguatan kepada murid tersebut, Pak. Itu, Pak. Halo Bu Nunu. Halo. Iya, sorry tadi lagi sinyalnya nih kurang bagus nih. Kita lanjutkan lagi nih Bu.
Ya, silakan Pak. Langkah-langkah lain tadi yang bisa membantu murid Ibu tadi, langkah-langkahnya yang lain. Silakan Ibu. Akan melibatkan dia di ekstrakurikuler musik tradisional, Pak. Karena Ya. dengan mengikutkan dia ke dalam kegiatan ekstrakurikuler itu, saya akan sering bertemu dengan anak tersebut, dan saya Ya. akan sering memberikan nasihat serta penguatan kepada murid tersebut, Pak. Oh, seperti itu. Itu ide yang bagus sekali tuh Bu Nunu. Berarti nanti Ibu Nunu akan mengajak murid tersebut untuk ikut serta ekstra musik tradisional, begitu ya Ibu ya? Ya, betul sekali Pak, seperti itu. Nah, kira-kira kapan sih Ibu akan melaksanakan rencana aksi dari Ibu ini? Secepatnya Pak akan saya laksanakan. Secepatnya tuh mungkin minggu ini atau minggu depan, Bu? Mungkin minggu ini bisa Pak. Saya akan terapkannya. Wah, kali ini Bu Nono, saya dukung sekali nih rencana Ibu Nono. Semoga rencana aksinya berjalan dengan lancar dan tetap semangat, dan pasti juga harus tetap optimis ya Bu Nono ya. Amin Pak, sama-sama Pak. Doakan ya Pak ya, semoga apa yang saya rencanakan berjalan lancar Pak. Pasti Bu Nono. Nah, baiklah Bu Nono. Mungkin saya permisi kembali ke ruangan guru dulu ya. Iya Pak, silakan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Nono. Tetap semangat dan selamat siang Bu Nono. Selamat siang Pak, terima kasih. Kembali. Oke, baik Pak Ronald. Nah, tadi Pak Ronald sudah melakukan coaching dengan coachnya. Bagaimana Pak Ronald hasilnya? Puji Tuhan, hasilnya baik Pak. Jadi saya itu sudah menemukan solusi koci saya tadi. Puji Tuhan. Kalau begitu langsung saja ya Pak, kita bahas dari apa yang sudah kita laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Pak Ronald di awal. Iya Pak, iya. Jadi apa yang sudah Pak Ronald lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang disebut Pak Ronald tadi, silakan. Baik Pak. Jadi tadi kan saya ingin mengembangkan nih kompetensi saya itu adalah penuh. Nah, tadi saya itu sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan sih secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach. Saya menatap coachingnya, dan saya juga tidak melakukan hal lain, jadi saya fokus kepada coach saya. Oke Pak Ronald, jadi memang tadi saya juga lihat bahwasannya Pak Ronald juga sudah hadir secara penuh dan dengan coaching Pak Ronald, dan Pak Ronald sudah mendengarkan secara aktif dan sekaligus juga tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Pak Ronald. Pak Ronald sudah melakukan coaching dengan sangat baik sekali hari ini. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian atas coaching saya. Sama-sama Pak Ronald. Setelah ini, tadi kira-kira rencana mana yang akan dikembangkan Pak Ronald dari kompetensi tersebut? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach saya akan terdorong untuk menemukan pemecahan masalahnya sendiri, begitu Pak. Oke baik Pak Ronald. Selanjutnya apa langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Ronald ini untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya pada memberikan pertanyaan berbobot? Baik Pak, jadi saya akan melakukan refleksi desain dulu, kekurangan apa yang akan ada dari saya, dan mungkin saya akan memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian saya akan mencari referensi Pak tentunya. Jadi Pak Ronald akan mencari referensi dulu begitu ya. Nah, ini kapan akan dilaksanakan untuk mencari referensi ini, Pak?
untuk mencari referensi ini segera saya laksanakan Pak. Mungkin setelah ini mungkin saya akan mencari referensi itu. Ya jadi Bapak Ronald akan mencari secepat mungkin gitu Pak ya? Ya, benar sekali Pak. Ya aja. Jadi kapan ya Pak Ronald akan melakukan coaching lagi? Mungkin minggu depan boleh Pak. Oke, siap Pak Ronald. Jadi Pak Ronald mungkin akan melakukan coaching minggu depan ya Pak ya. Jadi Ya. minggu depan kita akan ketemu lagi ya Pak untuk mengetahui progres ke depannya. Iya Pak, terima kasih ya Pak Herdi yang telah membantu mengobservasi saya sebagai coaching. Oke, sama-sama Pak Ronald. Terima kasih juga. Iya.